Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ali Banguni Caksono, NPM 221506106 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ekuivalensi dari NFA dan DFA. Sebelum lanjut lebih, sebelum masuk lebih lanjut ke materinya, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus kita ketahui sebelum masuk ke materi, yaitu pengertian dari ekuivalensi itu sendiri. Jadi, kalau menurut KBBI, ekuivalensi ini merupakan keadaan sebanding dari satu hal dengan satu hal yang lainnya, yang dalam hal ini, eh, dalam konteksnya itu NFA dan DFA ini sebanding seperti itu. Atau bahasa lain itu bisa senilai, seharga, sederajat, sama arti, maupun sama banyak. Intinya apapun yang merepresentasikan dari keadaan sepadan. Nah, suatu DFA itu dapat dibuat dari suatu NFA yang diekuivalensikan. Nah, jadi nanti di materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengekuivalensikan dari non-deterministic finite state automata a- agar ekuivalensi dengan deterministic finite state automata. Nah, dalam konteks ekuivalen sendiri dari DFA dan NFA, artinya kedua mesin final state automata ini dapat menerima bahasa yang sama. Nah, apa sih bahasa yang dimaksud dalam hal ini? Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahasa yang dimaksud ini merupakan deret dari string ataupun karakter yang dapat diterima oleh mesin-mesin tersebut, mesin final state automata, eh, yang mana dari yang NFA maupun DFA ini diberikan inputan yang sama dan dapat menghasilkan output yang sama juga. Jadi kita lanjut. eh, Berikut ini merupakan contoh dari DFA dan juga eh, NFA. Hmm, Bisa kita lihat pada DF itu eh, tiap-tiap stage itu memiliki satu inputan yang eh, hanya mengarah ke satu state lainnya. Artinya dalam satu inputan, misal contoh di sini inputan satu, itu hanya mengarah tepat pada satu state selanjutnya. Sebagai contoh di sini Q2. Jadi tidak ada eh, inputan yang serupa yang mengarah ke state lainnya. Jadi tepat hanya satu. Nah, apabila di sini kita buat panah kisah dari Q0 ke Q1 dengan inputan satu, maka FSC ini sudah tidak dapat dinyatakan sebagai deterministic final state automata, melainkan sudah berubah menjadi NFA. Kenapa? Karena dari Q0 itu mengeluarkan dua inputan ya, dua inputan dengan label yang sama, yaitu Q1. Dari Q0 berpindah ke dapat berpindah ke Q1 maupun ke Q2 itu dengan inputan yang sama, yaitu satu. Jadi itu perbedaan antara DFA dan juga NFA. Kita lanjut. Nah, FSA sendiri itu dinyatakan dalam 5 yaitu Q, sigma, delta, Q,
Q0 atau initial stage dan juga final stage. Nah, kita coba untuk membuat DFA dari mesin NFA berikut ini. Nah, kita dapat perhatikan lagi, berikut ini merupakan contoh dari NFA. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini dari Q0 itu memiliki eh, dua arah dari panah ini, yang mana memiliki label inputan yang sama yaitu 0. Begitupun pada Q1 itu dapat berpindah ke Q0 maupun ke Q1 itu sendiri dengan inputan yang sama yaitu Q1. Jadi tiap-tiap stage itu dapat berpindah ke stage lainnya dengan eh, inputan yang sama gitu. Jadi tidak tepat satu inputan ke satu stage selanjutnya, melainkan satu inputan yang sama dengan label yang sama itu dapat mengarah ke dua stage yang berbeda. Hmm. Selanjutnya kita membahas dulu terkait dengan tapelnya. Pada key ini merupakan himpunan dari stage-stage yang ada, yang dalam hal ini itu Q0 dan Q1, kemudian itu ada sigma merupakan himpunan dari inputan, kemudian ada delta, ini merupakan eh, tabel transisi lah. Transisinya dari Q0 itu apabila diberikan input 0 akan berpindah ke state mana seperti itu delta. Kemudian ada initial stage yaitu Q0 dan final stage yaitu Q1. Berikut ini merupakan tabel transisi. Kita lihat pada Q0 apabila diberikan inputan 0 maka dia akan ke Q0 itu sendiri dan juga ke Q1. Kemudian apabila diberikan inputan 1 maka akan berpindah ke Q1. Nah, pada Q1 apabila diberikan inputan 0, seperti yang kita lihat uh, tidak ada arah panah yang menunjukkan Q1 ini dapat berpindah stage dengan menggunakan inputan 0. Oleh karena itu, uh, Q1 apabila diberikan inputan 0, maka hasilnya adalah kosong, himpunan kosong. Nah, uh, artinya apabila dari Q1 ini sudah menerima inputan 0, ya otomatis uh, bahasa yang dimasukkan itu tidak dapat diterima oleh mesin mesin FSA ini, karena ya tidak ada arahnya seperti itu, tidak ada jalur untuk perpindahannya gitu melalui inputan 0. Nah, kemudian apabila diberikan inputan 1 dari Q1 itu maka dapat berpindah ke Q0 maupun ke Q1 itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat ekuivalensi dari NFA dan DFA, hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah menelusuri state-nya. Nah, di sini kita menelusuri dari stage initial stage yaitu Q0, kemudian dari Q0 itu kita lihat ah, dari Q0 ini diberikan inputan apa aja. Apabila diberikan input 0, maka akan memperoleh akan berpindah ke stage Q0 dan Q1. Nah, di sini kita buat stage baru, kita bentuk stage baru dari Q0 dan Q1. Kemudian
apabila dari Q0 itu kita berikan inputan 1, maka akan berpindah ke stage Q1 seperti itu. Selanjutnya kita telusuri lagi stage yang baru terbentuk dari initial state tadi, yaitu Q1 dan juga Q0 dan Q1. Nah, bisa kita lihat apabila Q1 itu menerima inputan 0, maka hasilnya itu akan kosong. Nah, pada DFA, himpunan kosong ini kita buatkan state tersendiri seperti itu. Jadi nantinya ketika suatu bahasa menerima inputan sebagai contoh 1, kemudian 0, maka bisa dibilang state kosong ini merupakan jebakan seperti itu. Artinya ketika bahasa sudah masuk ke dalam state kosong ini, ya sudah tidak dapat keluar lagi dari state kosong ini, yang artinya eh, yang artinya inputannya ini tidak diterima oleh mesin final stage automata karena eh, himpunan kosong ini bukan merupakan final state. Nah, yang merupakan final stage itu yang merupakan final stage itu adalah stage yang mengandung Q1. Nah, kita lanjut. Eh, dari Q1, apabila memperoleh input 1, maka akan berpindah ke Q0 dan ke Q1. Selanjutnya, untuk stage Q0 dan Q1, kita juga harus mengecek nih, apabila Q0 dan Q1 ini diberikan inputan 0 maupun inputan 1. Nah, di sini mungkin agak sedikit membingungkan apabila kita ini baru melihat loh, baru mempelajari, karena di dalam satu stage ini sebenarnya ada dua stage, yaitu Q0 dan juga Q1. Jadi yang bisa kita lihat di sini apabila diperoleh dari jadi di jadi di sini kan ada Q0 dan ada di Q1 juga. Nah, artinya kita coba cari satu-satu apabila Q0 ini Q0 itu diberikan inputan 0, maka hasilnya itu Q0 Q0 Q1. Nah, dari mana kita dapat hasil Q0 Q1 ini? Itu dari tabel transisi itu. Tabel transisi ini. Nah, digabung dengan Q1 diberikan inputan 0. Q1 diberikan inputan 0 yaitu menghasilkan himpunan kosong. Nah, sekarang kita gabungkan. Jadi eh, hasilnya yaitu Q0 Q1 itu digabungkan dengan kosong. Jadi eh, hasilnya itu seperti Q0 Q1 digabungkan dengan kosong. Nah, seperti ini digabungkan, maka hasilnya itu Q0 dan Q1. Q0 1. Nah, dari hasil ini apakah kita perlu lagi membuat
state Q0 dan Q1. Nah, itu tidak diperlukan teman-teman. Itu kita tinggal menambahkan inputan nol ke Q0 dan Q1 itu sendiri. Jadi, nantinya apabila diberikan inputan nol, maka state akan berpindah ke state itu sendiri atau tidak berpindah. Selanjutnya kita coba untuk memberikan inputan satu kepada state Q0 dan Q1. Nah, dapat kita lihat di sini kita gunakan cara yang sama. Kita coba cari satu-satu dulu dari Q0 dan juga Q1. Nah, kita lihat apabila Q0 ini diberikan inputan satu, inputan satu. Nah, itu akan menghasilkan Q0 diberikan inputan satu. Maka hasilnya adalah Q1 digabung dengan Q1 diberikan inputan satu, maka menghasilkan Q0 dan Q1. Maka kita gabungkan hasilnya yaitu Q0, Q1, dan 1. Maka hasilnya yaitu Q0 dan Q1. Nah, seperti sama halnya yang kita lakukan dengan input Q0 dan Q1 dengan inputan 0 tadi, kita tidak perlu membuat step baru dari Q0 dan Q1. Cukup menambahkan label inputan satu ke, eh, ke panah yang mengarahkan dari Q0 dan Q1 ke Q0 dan Q1 itu sendiri. Jadi, di sini apabila Q0 dan Q1 mendapatkan inputan 0 maupun inputan satu, maka akan tetap berada di Q0 dan Q1 itu sendiri. Nah, terakhir kita telusuri dari stage himpunan kosong. Nah, apabila di state kosong ini kita uh, cukup input memberikan input nol dan satu itu sendiri di stage kosong itu artinya uh, apabila seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apabila suatu bahasa itu sudah masuk ke dalam state kosong ini, itu mau diberikan inputan apapun ya dia tetap berada di state itu karena ya sudah ditolak oleh mesin FSA. Jadi cukup diberikan tanda panah yang mengarahkan ke state itu sendiri dengan diberikan label nol dan satu. Sekarang kita coba dari yang DFA NFA yang sudah kita ekuivalensikan the ekuivalensikan menjadi NFA, DFA, kita akan coba untuk menginputkan string. Yang pertama itu 0. Nah, kalau 0 diberikan inputan 0 pada NFA, yaitu ke Q1, maka diterima. Nah, diterima. Nah, pada DFA ini yang diterima ini yang lingkarannya 2, sama pada NFA juga pada DFA yang lingkaran 2, bisa kita lihat yang diterima itu yang mengandung step Q1.
yang terdapat di dalamnya state Q1. Kemudian kita coba 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Ini. Kemudian kita coba di sini 0, 1, 1, 1. Diterima. Kemudian kita coba 0, 1, 1, 1, 0. Dan di sini tidak ada melalui yang menggunakan input 0. Kita coba pada DFA 0, 1, 1, 1, 0. Oke, kita coba lagi di NFA. Mungkin saya salah tadi. 0, 1, 1, 1, 0. Oke, diterima, Bro. Kemudian 0, diterima. Kemudian 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Diterima. Terakhir 1, 0. 1. Nah, ada yang 1, 0 ini eh, tidak diterima karena tidak di final stage. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ada contoh lagi. Di sini udah ada NFA dan DFA. Sama seperti sebelumnya, eh, di sini DFA ini dihasilkan dari ekuivalensi dari NFA yang ada di sini, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Ini coba kita analisis dulu. Pertama, kita buat stage Q0. Apabila diberikan inputan P, maka akan ke Q1 dan Q2. Ya, udah benar di sini. Dan apabila diberikan inputan R, maka akan ke state kosong. Nah, terus kita coba di sini lihat dari Q1 dan Q2. Kita lihat dari Q1 apabila Q1 menerima inputan
P, maka hasilnya itu kosong. Terus kalau diberikan inputan R, maka akan Q2 berarti akan memberikan hasil yaitu arah panah ke Q1 dan Q2 itu sendiri dengan node R. Karena di sini terdapat Q2, jadi kita nggak perlu lagi buat apa, kita tidak perlu untuk membuat step baru, jadi cukup ditambahkan panah ke step itu sendiri. Nah, kemudian kita coba eh, dari Q2-nya, yaitu dari P-nya itu menghasilkan Q1, dan juga dari R-nya itu menghasilkan Q1 juga. Artinya eh, dari ini juga inputan dengan label R ini juga mengarahkan ke state Q1 dan Q2 itu sendiri, dan juga untuk inputan yang menggunakan P itu berpindah ke state Q1. Nah, kemudian kita lihat di state Q1 itu apabila diberikan inputan P, maka dia akan mengarah ke state kosong. Kemudian apabila diberikan inputan R, maka akan ke Q2. Kemudian kita lihat dari Q2 itu apabila diberikan inputan P akan ke Q1, dan apabila diberikan inputan R juga akan ke Q1. Nah, berarti berdasarkan hasil penelusuran yang, oh ya, terakhir untuk state kosong itu kita berikan inputan P dan R juga eh, untuk state kosong ini. Nah, sesuai dengan hasil penelusuran dapat dinyatakan bahwa NFA dan DFA berikut ini merupakan NFA dan DFA yang sudah ekuivalen. Nah, coba kita untuk menguji cobaannya dengan inputan yang pertama BRP, PRP, PRP, 5, kemudian kemudian itu ada P, 5, kemudian PFR, P, R, E, R, E, R, E, R. Mencolok karena inputan tidak berakhir pada eh, final stage, berarti ditolak. Selanjutnya PP, P, P, P. Ini. Selanjutnya PP, RRP, P, 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 R, R, P.
ditolak. Kemudian RP, RP. Nah, RP juga ditolak. Nah, jadi bisa kita lihat pada kedua finish state automata ini merupakan non-deterministik dan juga deterministik finite state automata yang sudah ekuivalensi, sudah ekuivalen. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penjelasan, dikarenakan saya sendiri juga masih di dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.